Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Adrian Aksan dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, jurusan Pendidikan Dokter. Langsung saja saya akan memaparkan modul diare. Terlebih dahulu, saya akan membacakan skenario-nya. Anak laki-laki 7 tahun dibawa ke puskesmas karena sering mengeluh sakit perut terutama pada bagian pusarnya. Pernah muntah dan berak encer. Penderita juga tidak nyenyak tidur, sering gatal pada daerah anus, kurang nafsu makan, berat badan 13 kg maupun suhu 36 derajat Celcius. Nah, sebelum saya memaparkan ini, terlebih dahulu kita akan mengetahui definisi dari diare, anatomi, histologi maupun fisiologinya, etiologi diare ataupun penyebab diare, patomekanisme diare, gejala diare, faktor resiko, anamnesis dan pemeriksaan fisik, dan tata laksana maupun pencegahannya. Satu persatu kita akan bahas. Terlebih dahulu kita akan mengetahui apa sih itu dari diare. Diare adalah buang air besar atau defekasi yang berbentuk tinja ataupun cair ataupun setengah padat. Biasanya terjadi 3 kali 24 jam. Atau bisa juga diare adalah buang air besar dengan perubahan konsisten, tinja lembek ataupun cair tanpa lendir, darah dengan frekuensi lebih dari 3 kali 24 jam. Nah, ada berbagai macam diare. Yang pertama itu diare akut. Diare akut itu merupakan diare yang kurang dari 14 hari. Menurut World Organization Global, itu diare akut itu merupakan frekuensi yang lebih dari normalnya, biasa terjadi kurang lebih dari 14 hari. Selanjutnya, diare kronik itu terjadi lebih dari 15 hari. Diare persisten, diare infektif, dan diare organik. Selanjutnya saya akan membahas tentang anatomi, histologi maupun fisiologinya. Anatominya itu berasal dari mulut sampai ke anus, sedangkan bagian organ yang paling sering terkena itu adalah pada bagian saluran pencernaan, khususnya pada bagian kolon. Di pasien itu, seperti skenario-nya, pasien merasakan sakit pada bagian pusat. Nah, di bagian pusat itu merupakan tempat saluran pencernaan dan juga pada bagian kolon. Muntah disebabkan keadaan hiperperistaltik ataupun hipersekresi yang terkendali pada bagian usus dan bakteri. Gatal juga pada daerah anus disebabkan karena infeksi cacing pada anus. PAP encer disebabkan karena keabnormalan kinerja dalam saluran pencernaan ataupun kolon yang bekerja dengan baik secara reabsorpsi. Selanjutnya, histologinya. Jika diare disebabkan karena infeksi bakteri, dasar mekanismenya yaitu menempelnya bakteri pada sel epitel dengan tanpa pelepasan mukosa, invasi mukosa, dan produk entertoksin. Selanjutnya kita ke penyebab diare. Apa sih penyebab dari diare atau disebut dengan etiologi diare? Penyebab dari diare diantaranya itu adanya infeksi, keracunan makanan maupun alergi. Infeksi itu terdiri dari bakteri, virus, protozoa. Nah, pada bayi biasanya yang terkena itu infeksi pada virus, terutama pada rotavirus. Selanjutnya kalau bakteri itu diantaranya bakteri enterotoxigeni ataupun bakteri enteroagregatif. Selanjutnya pada keracunan makanan. Keracunan makanan itu bisa terjadi karena terkontaminasi antara bakteri maupun virusnya. Alergi, contohnya pada anak bayi yang selalu mencret-mencret itu karena kan susu yang diminumnya itu tidak cocok gitu. Sedangkan patomekanisme diare. Bagaimana sih diare itu terjadi, perjalanan diare sampai kita bisa merasakan diare? Etiologi seperti yang saya bilang itu penyebab dari diare itu adanya faktor infeksi, malabsorpsi ataupun makanan. Itu yang pertama itu makanan yang tidak dapat diserap, kemudian tekanan osmotik atau air dan elektrol dalam usus itu meningkat, maka dapat merangsang usus untuk mengeluarkan diare. Nah, bisa juga dengan adanya toksik atau zat tertentu yang menempel di dinding usus atau peningkatan sekresi air elektrolit ke dalam rongga usus dan peningkatan isi rongga usus itu juga bisa menyebabkan meningkatnya diare. Ataupun hiperperistaltik ataupun hipoperistaltik, usus tidak mampu menyerap makanan, itu juga bisa menyebabkan diare. Diare osmotik itu, diare tipe ini disebabkan karena meningkatnya tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang disebabkan oleh obat-obatan dan zat kimia. Dan diare sekretorik itu meningkatkan sekresi air dan elektrolit dari usus, menurun absorpsi. Penyebab dari ini karena efek entertoksin pada infeksi Vibrio cholerae.
dan motilitas dan waktu transit usus abnormal. Diare tipe ini disebabkan hipermotilitas dan irregularitas motilitas usus sehingga menyebabkan absorpsi yang abnormal di usus halus. Penyebab motilitas ini diabetes mellitus, pasca-vagotomi, dan hipertiroid. Selanjutnya saya akan menjelaskan gejala diare. Gejala diare biasanya timbul pada pasien itu, biasanya salah satunya kram perut, feses encer ataupun sedikit encer, frekuensi feses meningkat, warna feses yang berubah, muntah, kehilangan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan faktor resikonya itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat perlu agar menjaga kebersihan, agar tidak tertimbulnya itu diare. Dan faktor sosiodemografis itu yang berkaitan dengan umur. Jadi semakin muda umur seseorang, jadi semakin bisa terkena diare. Dan faktor kondisi imun tubuh rendah. Jadi apabila kita tidak mau terkena diare, jadi kita harus menaikkan imun itu dengan cara mengkonsumsi buah-buahan ataupun makan yang bervitamin. Selanjutnya saya akan membahas tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik. Anamnesis itu kita beritahu pasien apa keluhan utamanya dan riwayat penyakitnya yang sekarang. Misalkan dia riwayat mencret, kapan dia mencret, apa yang menyebabkan hal itu bisa mencret, berapa kali frekuensinya setiap hari pada saat dia mencret, ataupun warna fesesnya. Dan riwayat demam. Apabila pasien itu juga menderita demam pada saat mencret itu, kita harus mengetahui diagnosanya juga. Misalkan sejak kapan dia demam, apakah ada waktu-waktu tertentu demam setelah makan gitu. Dan riwayat mual dan muntah, dan riwayat dehidrasi. Riwayat dehidrasi itu kita mengetahui buang air kecilnya itu sejak kapan, apakah ada warna yang lain ataupun yang biasa-biasa saja. Selanjutnya pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu adanya infeksi atau keadaan umum, tampak sakit sedang, berat, mata terlihat cekung atau perkusi dan palpasi. Pemeriksaan penunjang, pemeriksaan darah lengkap. Selanjutnya, kali ini yang saya akan bahas itu adalah tata laksana. Yang pertama itu berikan Oralin. Tujuannya agar mencegah terjadinya dehidrasi. Dan yang kedua itu adalah obat SIN. Itu agar mencegah terjadinya frekuensi tinja ataupun yang biasanya lebih 3 kali sehari mungkin bisa berkurang. Dan pemberian ASI atau makanan. Ini khusus pada anak-anak yang biasanya terjadi diare, agar sekiranya selalu memberi makanan supaya berat badannya itu tidak menurun. Selanjutnya yang terakhir itu adalah pencegahan diare. Pencegahan diare itu salah satunya itu adalah mencuci tangan pada saat mau makan ataupun pada saat sesudah makan, dan selalu menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.